Alhamdulillah hari ini ada peresmian rumah anak prestasi. Di sini nanti adalah tempat berkumpulnya semua komunitas yang anak-anak istimewa. Kalau ada yang mengatakan difabel, disabilitas, saya mengatakan mereka adalah anak istimewa. Karena itu pemerintah terus hadir. Dan rumah ini adalah tempat semua komunitas bisa berkumpul, sehingga anak-anak ini punya keyakinan, punya rasa mandiri, dan tidak minder. Itu yang penting, dia mau keluar. Karena setiap kekurangan pasti mereka punya kelebihan. Jadi ya, kalau kita bisa lihat ada beberapa tempat, ada minimarket, ada tempat batik, ada tempat yang buat apa saja, itu kita lakukan. Tapi juga ada sekolah yang tempat-tempat di sana. Bahkan untuk anak-anak punya prestasi ini, di sini juga ada tempat refleksi, fisioterapi. Jadi kita berikan semuanya. Dan insya Allah ini mohon maaf tidak ada biaya mereka untuk hadir di sini. Tapi kami menyediakan orang-orang yang hebat untuk melatih mereka menjadi anak-anak yang mandiri yang punya prestasi. Di sana juga ada tempat musik, mengeluarkan kemampuan mereka. Apakah ini sempurna? Tidak, karena kami akan terus nanti dengan komunitas terus berbenah. Terus berbenah apa kebutuhannya kita akan jalankan. Dan alhamdulillah kita disupport dengan oleh Bang Jatim juga. Nanti kita juga akan mengembangkan juga tidak hanya di bidang ini. Tapi ada teman-teman istimewa yang di bidang olahraga. Kita juga lagi data, lapangannya juga kita akan sediakan. Oleh sepak bola, juga lapangan sepak bola yang ini disediakan. Karena apa? Tempat olahraga anak-anak ini harus punya hak yang sama. Dan selalu saya katakan bahwa pemerintah ini harus bicara seperti itu. Dan saya tadi sampaikan, mohon maaf betul, tidak seyogyanya anak-anak yang mengalami seperti ini atau keluarga seperti ini itu hanya untuk kepentingan sesaat. Karena sempat ada yang menanyakan ke saya pada waktu ada orang yang susah, kenapa Pak Wali tidak turun ke rumahnya memberikan sebuah sembako dan lain-lain. Tidak. Karena itu saya lakukan, itu mengkhianati diri saya sendiri. Kalau saya datang memberikan bantuan, setelah itu semua akan mengatakan, oh Pak Eri membantu ini, akhirnya betul hubungi. Yang kedua, mereka bukan tempat untuk itu, tapi pemerintah daerah, di situ pemerintah kota dan DPRD yang sekarang terisi orang-orang yang bersinergi, bagaimana membuat sistem itu berjalan. Jadi bukan berarti ketika ada orang susah, ketika ada orang yang kurang, terus kita berlomba-lomba datang, terus turun ke lapangan memberikan bantuan, menunjukkan, itu zaman dulu. Itu kerja gak maksudnya kerjanya gak ikhlas Bu Agung Mulia. Tapi jangan itu dieksploitasi. Tapi sekarang pemerintah daerah, pemerintah kota dan DPRD itu sama-sama bersinergi. Kami punya semangat yang sama. Bagaimana sistem itu yang berjalan? Jadi tidak ada lagi orang-orang yang seperti itu. Jadi bukan berarti itu maka malah diangkat sebagai topik. Tidak. Topiknya ketika sistem tidak berjalan, itu yang berarti ada pemerintah yang salah. Seharusnya tanpa mereka bicara, tanpa mereka mengadu, inilah yang namanya gotong royong di kampung sudah hidup. Orang kampung sudah mengatakan, Pak ada yang butuh ini, ada yang butuh ini. Ini yang saya ingin munculkan, saya harus rubah mindset. Mereka tidak menunggu, tapi mereka merubah. Yang bisa merubah negara ini, yang bisa merubah kota ini adalah warga sini. Sehingga saya harus memberikan pembelajaran bahwa selalu saya katakan, bukan saya yang hebat, bukan wali kota, bukan DPRD yang hebat, bukan pemerintah kota yang hebat, tetapi warga kita ini yang hebat. Makanya mereka harus berani keluar, mereka berani menyampaikan. Juga adalah menjadi kesempurnaan agar sistem itu berjalan. Dan alhamdulillah dari sambat warga yang setiap Sabtu, disitulah saya mendirikan rumah anak prestasi ini. Sehingga apa? Saya sadar betul bahwa masih banyak yang membutuhkan tempat komunitas untuk berkumpul, untuk menyediakan tempat, untuk saling bicara. Bukan hanya pemerintah hanya bicara kewar-kewar margono lali, tidak lah. Saya sampaikan ini bukan waktunya seperti itu. Bukan waktunya hanya berbicara, tapi waktunya kita membuktikan pemerintah hadir untuk semuanya. Ya, saya juga merubah mindset dari pemerintah kota dari dalam sendiri. Bagaimana ini? Bagaimana kita berkomunikasi dalam semua hal, tidak hanya dalam satu hal ini, tapi dalam semua hal harus itu berjalan. Bukan hanya untuk oh ini salah, ini ngomong, tapi dalam solusi. Jadi kalau ada yang seperti ini sudah kita diskusi, apa sistemnya jalan. Setelah itu kejadian tidak terulang lagi, tapi bisa saling membantu satu dengan yang lain. Dan semoga rumah ini bisa menjadi contoh bahwa di Surabaya tidak ada yang turun. RT turun, RW turun. Kenapa orang bertanya? Kenapa Pak? Pemkot ini Pak Wali gaya tanah ya bersama penghasilan, begitu kan?